Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui ada beberapa updatean yang dikeluarkan oleh YouTube baru-baru ini. Mungkin ada yang udah tahu, ada juga yang belum tahu. Salah satu updatean nih, di saat kita masuk di bagian YouTube Studio, ada yang berwarna kuning, ya, di bagian komentar. Itu dijelaskan, buatlah channel menarik untuk pengiklan. Apa sih artinya? Jadi YouTube menyarankan kepada kita si pemilik channel, buatlah konten-konten kita itu semenarik mungkin sehingga ada pihak-pihak lain atau perusahaan-perusahaan yang tertarik dengan channel kita sehingga mereka ingin bisa bergabung dengan channel kita. Ya seperti promosi lah ya. Pasti kita akan bisa menghasilkan uang. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Gampang, kita pijit aja ya, pijit yang berwarna kuning, lalu kita di bawah ada centang dan nanti yang berwarna hitam kirim. Cukup seperti itu ya. Ini kalau memang sudah ada di channel kita ya. Silahkan aktifkan aja, tidak masalah, karena suatu saat nanti mungkin apabila ada perusahaan-perusahaan yang tertarik dengan channel kita, mereka akan memasukkan seperti endorse dan YouTube akan memberikan kabar kepada kita ya. Itu aja harus kita aktifkan kalau memang sahabat semua sudah muncul yang seperti ini. Updatean yang pertama itu ya. Lalu untuk updatean yang kedua nih, di saat kita sudah proses upload, misalkan kita itu videonya mungkin salah pengeditan, ataupun kita ternyata videonya mau dipangkas, mau dihapus lagu, tetapi di sini saat ini sudah tidak bisa lagi karena fitur tersebut sudah dihilangkan oleh YouTube. Ya, untuk fitur pangkas, untuk membisukan, untuk ganti lagu dan yang lainnya itu sudah diganti. Jadi mau tidak mau kita harus mendownload video tersebut baru kita edit ulang ya. Pastinya ini yang perlu kita ketahui. Yang kedua, fitur itu. Lalu yang ketiga, ini bisa jadi menguntungkan kita karena YouTube telah mengeluarkan iklan berdampingan di saat kita live streaming. Di saat kita melakukan live streaming nih, YouTube akan memasukkan iklan, tetapi iklan tersebut bisa berdampingan dengan live streaming kita. Iklan masuk, tetapi live streaming kita itu tidak terhalang. Kalau di saat kita live streaming nih ternyata muncul iklan, live streaming kita masih jalan, di sebelahnya iklan muncul seperti ini contoh aja ya. Jadi iklan-iklan live streaming, tetapi live streaming kita itu mungkin tidak ada suaranya karena iklannya muncul. Setelah iklan habis ya mungkin kita pun akan dilebarkan lagi layarnya dan suara kita akan muncul, yaitu untuk iklan di bagian live streaming. Jadi itu namanya iklan berdampingan. Iklan jalan, live streaming kita jalan. Untuk saat ini, cara mengaktifkannya seperti apa, Bah? Pasti di saat kita live streaming, kita harus mengaktifkan monetisasi dan aktifkan iklan midrollnya. Nah, dari situ apabila sudah mengaktifkan iklan midroll, sudah jelas-jelas nanti YouTube akan mengatur iklan di bagian mana, di bagian mana. Disitulah live streaming kita lancar, biar penontonnya tetap nyaman di live streaming kita, tidak terganggu intinya ya. Nah itu yang ketiga. Lalu yang berikutnya untuk updatean yang perlu kita ketahui di saat kita proses upload, mungkin di saat mau mengaktifkan iklan, apabila iklan kita itu memang sudah sesuai nih untuk pengiklan, itu secara otomatis nanti akan, kalau kita aktifkan aktif. Tetapi kalau ada konten kitanya bermasalah dan nanti akan keluar dolar kuning, itu biasanya prosesnya agak lama ya, bahkan ada yang 1 kali 24 jam baru diaktifkan karena beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kalau video kita dolar kuning itu kita bisa mengajukan banding ya di bagian YouTube Studio dashboard. Ada
kita tinggal centang dolar kuning, edit, dan disitu kita minta peninjauan. Tapi sekarang tidak bisa, karena YouTube akan meninjau langsung ke video yang mungkin penyesuaian iklan seperti dolar kuning, dolar merah. Nanti YouTube akan memberikan video ya, dan kita akan ngecek. Itu yang perlu kita ketahui ya. Itu updatean yang keempat. Lalu untuk yang kelima, sahabat-sahabat semua mungkin sudah pasti tahu ya, untuk masalah sulih suara. Kalau sulih suara itu untuk yang mungkin mau mengaktifkan nggak apa-apa, tidak juga tidak masalah. Karena sulih suara itu memang bermanfaatnya apa? Di saat kita ngomong berbahasa Indonesia, apabila video kita ditonton oleh negara tertentu, itu akan berubah bahasanya, berubah menjadi negara tersebut. Cara mengaktifkannya gampang. Kita masuk ke bagian dashboard channel, lalu kita masuk ke bagian The Paul Upload dan masuk ke setelan lanjutan. Di situ ada tulisan aktifkan sulih suara, dan aktifkan sulih suara pun itu tidak semua negara bisa ya. Dan untuk fitur sulih suara pun itu tidak semua negara bisa mengaktifkan. Ada 8 negara yang saat ini sudah bisa mengaktifkan fitur sulih suara. Salah satunya Prancis, Jerman, India, Indonesia, Jepang, Italia, Spanyol, dan Portugis ya. Itu 8 negara yang baru bisa mengaktifkan fitur sulih suara. Untuk Inggris mungkin secara otomatis ya, Inggris itu akan merubah suaranya dengan otomatis. Jadi yang perlu kita ketahui kalau masalah sulih suara, kalau memang kita mau mengaktifkan, silahkan aktifkan di bagian dashboard channel yang ada di Google Chrome, masuk ke bagian setelan lanjutan, dan di bagian The Paul Upload kita masuk ke setelan lanjutan. Di situ ada muncul untuk aktifkan fitur sulih suara. Nah, itulah beberapa updatean yang mungkin perlu kita ketahui. Yang belum tahu, bagi yang sudah tahu cukup nyimak. Sekali lagi saya jelaskan, untuk updatean tersebut mungkin sangat bermanfaat buat kita ya, buat para YouTuber pemula, terutama buat buat nanti di saat kita mau mengaktifkan komentar yang berwarna kuning, di situ kita pijit aja aktifkan. Dan yang kedua tadi saya jelaskan ya. Coba sahabat-sahabat semua, kalau memang belum jelas, silahkan putar terus video ini biar paham ya. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat-sahabatku. Tetap semangat, semoga aja kedepannya YouTube kembali memberikan semangat buat kita semua. Yang tadinya mungkin video sepi jadi rame, yang tadinya pendapatannya kecil bisa jadi besar. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.